Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar hasil pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Kishida telah disampaikan dalam acara Joint Press Statement setelah pertemuan bilateral dilakukan. Dengan demikian informasi yang akan kita berikan bertiga adalah sebagai tambahan informasi dari aktivitas atau kegiatan Bapak Presiden selama berada di Tokyo. Saya ingin memulai terlebih dahulu, kemudian akan mohon dengan hormat Bapak Menko Ekonomi dan kemudian Menteri Investasi untuk menyampaikan tambahan informasi. Rekan-rekan yang saya hormati, pertemuan bilateral yang dilakukan Bapak Presiden tadi telah berlangsung dengan sangat produktif dan terbuka. Pertemuan pleno lebih banyak membahas kerjasama ekonomi kedua negara. Di bidang perdagangan, upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral dibahas banyak sekali, dan dari sisi Indonesia, Bapak Presiden secara spesifik meminta agar hambatan tarif dan non-tarif terhadap beberapa produk ekspor Indonesia dapat segera diatasi. Antara lain, Bapak Presiden menyebutkan tuna, pisang, dan nanas ini mengenai masalah pengurangan tarif, dan juga mangga yang terkait dengan hambatan non-tarif. Dan jika protokol IJPA dapat ditandatangani pada saat KTT G20 bulan November nanti dapat dilakukan, diharapkan hubungan perdagangan dan investasi dapat terus ditingkatkan. Di bidang investasi, pesan Bapak Presiden adalah untuk melanjutkan kerjasama investasi. Kita tahu banyak sekali investasi di bidang infrastruktur strategis yang dilakukan dengan Jepang, dan diharapkan proyek-proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tentunya kompetitif. Kerjasama maritim juga dibahas dan dalam pertemuan juga telah disepakati kerjasama antara Bakamla dan Coast Guard. Rekan-rekan, kedua pemimpin juga membahas isu kawasan dan dunia di dalam working lunch, dan Jepang sangat menghargai kepemimpinan Indonesia di kawasan. Jepang juga sangat menghargai kepemimpinan Indonesia di G20. Perdana Menteri Jepang menyampaikan selamat atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan beberapa kali pertemuan, termasuk diantaranya pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil yang baik. Perdana Menteri Jepang mengatakan tidak mudah mengelola situasi dunia saat ini, namun Indonesia dinilai dapat melakukan kepemimpinannya dengan baik. Apresiasi ini juga diberikan pada saat Bapak Presiden bertemu dengan Ketua Japinda dan Ketua Liga Persahabatan Parlemen Indonesia-Jepang secara terpisah. Mereka yakin bahwa Indonesia akan dapat menjalankan kepemimpinan Indonesia juga di ASEAN tahun depan. Kemudian isu yang dibahas di dalam acara Working Lunch antara lain juga mengenai masalah Ukraina, situasi di Myanmar, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, dan non-proliferasi nuklir. Pesan yang disampaikan Bapak Presiden pada intinya adalah di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas, Indonesia justru lebih giat membangun kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara dunia. Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia. Atas pertanyaan PM Kishida, Presiden juga menyampaikan hasil kunjungan ke Kiev dan Moskow pada saat acara Working Lunch. Pesan yang senada juga disampaikan Presiden pada saat berbicara mengenai situasi Laut Cina Selatan. Bapak Presiden menyatakan penting bagi semua negara menjaga stabilitas perdamaian di Laut Cina Selatan. Dan satu-satunya jalan agar stabilitas dan perdamaian terjaga adalah dengan menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Rekan-rekan, mengenai Myanmar, Presiden menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi 5-point konsensus. Semua perkembangan di Myanmar, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik yang baru-baru ini dilakukan, menunjukkan adanya kemunduran, bukan kemajuan
dari implementasi 5 Point of Consensus. Semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5 Point of Consensus. Sebagai informasi teman-teman, ini dari saya, bukan dibahas di dalam pertemuan Presiden. Sejak situasi terakhir terjadi, Indonesia termasuk yang pertama mendorong agar Chair ASEAN mengeluarkan statement. Indonesia juga secara aktif berikan masukan terhadap draft Chair statement. Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan AMM di Phnom Penh pada awal Agustus ini, perkembangan situasi di Myanmar penting untuk dibahas secara khusus. Sudah hampir 1,5 tahun 5 Point of Consensus disepakati. Sudah waktunya ASEAN membahas lagi secara lebih serius tidak adanya progres yang signifikan terhadap implementasi 5 Point of Consensus. Itu dari saya teman-teman, dan sekarang dengan hormat saya mengundang Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan beberapa hasil pertemuan terkait kerjasama ekonomi dan tentunya akan disusul oleh Bapak Menteri Investasi. Pak Menko, dipersilahkan. Terima kasih Bu Menlu, Pak Menteri Investasi, Bapak Ibu teman-teman media, cetak maupun elektronik. Tadi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa target untuk pembahasan IJPA ini disampaikan baik dalam tadi penjelasan pers Bapak Presiden dalam pembahasan dengan Perdana Menteri Kishida dan terkait dengan ekspor daripada perikanan dan makanan minuman dari Jepang itu sudah diberikan kemudahan oleh Indonesia dengan pencabutan larangan, dan itu langsung juga disebutkan oleh Perdana Menteri Kishida. Dan terkait dengan Indonesia tentu masih ada beberapa pending issue terkait ekspor Indonesia di bidang perikanan maupun terkait dengan produk-produk hortikultura. Jadi sebagai contoh, ekspor tuna dari Indonesia masih dikenakan tarif sebesar 7%, kemudian ekspor daripada pisang maupun nanas masih dikasih regulasi bea masuk 10-20%, dan bahkan diberikan yang dinolkan hanya diberikan kuota untuk 1.000 ton ke bawah. Nah tentu ini yang tadi Bapak Presiden minta disesuaikan dengan negara-negara ASEAN lain atau sama dengan nol. Kemudian terkait dengan pembahasan IJPA juga ada inisiatif untuk New MIDEC, yang ini adalah terkait dengan industri mold and dies dan juga terkait dengan sistem operasi industri 4.0 atau making Indonesia 4.0, yaitu support untuk digitalisasi dan ditambah lagi untuk pelatihan daripada tenaga kerja di sektor pariwisata. Demikian pula ekspor buah manggis kita minta ada fleksibilitas, terutama percobaan untuk ekspor ke sana, dan Perdana Menteri menjanjikan akan adanya semacam technical assistance agar memudahkan ekspor. Kemudian terkait dengan detail tadi bicara mengenai investasi yang disampaikan dalam rapat dengan Perdana Menteri, ini rencana investasi baik dari Mitsubishi Motor yang sebesar 10 triliun, kemudian juga Toyota Group sebesar 21 triliun, dan ini juga disampaikan bahwa Bapak Presiden sendiri hadir dalam acara ekspor baik itu oleh Mitsubishi maupun oleh Toyota. Dan itu menunjukkan komitmen daripada Indonesia untuk ekspansi di sektor otomotif. Dan juga tadi disebut terkait dengan pengembangan pelabuhan Patimban, di mana ini diekspor investasi ya salah satu konsorsium oleh Toyota Suso, di mana tahap pertama ini sudah investasinya dengan loan JICA sebesar 14 triliun, dan ini minta didorong untuk investasi lanjutan sebesar 9,5 triliun, dan juga tahap melakukan persiapan terkait dengan jalan ataupun akses pelabuhan Patimban, di mana ini dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol sebesar 14,11 km dan melalui loan ini sebesar 22,94 km. Kemudian tadi Bapak Presiden juga menyampaikan terkait dengan MRT, terutama fase 2 mulai dari Bundaran HI sampai dengan kota,
dan kemudian fase 2B dari kota ke Depok Ancol Barat. Dan Bapak Presiden minta dari segi perhitungan, terutama cost daripada per kilometer, di mana ini karena seluruh desain, engineering, dan construction itu disiapkan oleh konsultan Jepang, sehingga ini diminta untuk dilihat lebih detail. Demikian pula untuk MRT dari East ke West, jadi proyek MRT Timur Barat. Kemudian juga Bapak Presiden minta agar proyek Proving Ground di Bekasi yang merupakan pengetesan otomotif dalam bentuk sirkuit dengan investasi sebesar 1,81 triliun, dan ini juga dilakukan oleh Toyota Tsusho, ini diminta untuk dilakukan percepatan karena ini menjadi penting untuk ekspor otomotif Indonesia. Beberapa negara lain, Thailand maupun Vietnam, mereka sudah memiliki Proving Ground. Kemudian tentu terkait dengan energi, tadi disampaikan juga bahwa Jepang akan melakukan kombinasi pembakaran dari amonia dengan batu bara. Diharapkan ini bisa sesuai dengan target Indonesia menjadi agenda dalam G20, yaitu transisi energi yang bisa dilakukan. Yang menjadi andalan Indonesia adalah terkait dengan yang akan dilakukan investment Jepang, prototipe untuk kombinasi atau co-firing amonia dengan batu bara. Selanjutnya tentu dalam pertemuan dengan Fukuda dan juga Nikkei dan juga bekas Perdana Menteri Suga, Bapak Presiden menjelaskan kerjasama yang sudah lama dan juga mengangkat isu terkait dengan tahun depan Indonesia akan memegang keketuaan daripada ASEAN dan Jepang memegang keketuaan daripada G7. Jadi saat Indonesia menjadi ASEAN dan Jepang menjadi ketua G20, tentu ini juga ada peringatan 65 tahun diplomasi Indonesia dengan Jepang. Di samping itu juga 50 tahun ASEAN dengan Jepang. Dan pertemuan ASEAN-Jepang tahun depan direncanakan akan dilakukan di Jepang, dan pada saat itu akan ditelurkan semacam visi 50 tahun ke depan ASEAN dan Jepang, dan tentunya dengan keketuaan Bapak Presiden Jokowi tentu kepentingan untuk ekonomi ke depan dan kerjasama strategis ke depan itu menjadi penting. Karena sesuai dengan apa yang pernah didorong oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa Jepang adalah kemitraan strategis daripada Indonesia. Kemudian juga diangkat mengenai kerjasama sumber daya manusia, di mana tadi diingatkan oleh Yasuo Fukuda terkait dengan keberadaan Universitas Dharma Persada yang menjadi salah satu bagian dari kerjasama SDM Jepang dengan Indonesia. Mungkin selanjutnya silakan Pak Menteri Investasi. Baik, terima kasih Pak Menko dan terima kasih kepada Ibu Menlu. Saya hanya bagian menambahkan karena yang umum-umum tadi disampaikan oleh Ibu Menlu dan Pak Menko. Teman-teman media yang saya hormati, bahwa tadi beberapa agenda lain yang belum disampaikan oleh Pak Menko adalah terkait dengan forum CEO, di mana salah satu tujuan kunjungan Bapak Presiden ke Jepang juga dalam melakukan kunjungan ekonomi, khususnya investasi. Alhamdulillah kita bisa membuat deal bisnis dan bisa direalisasikan di tahun depan sebesar 75,4 triliun, 5,2 miliar US dollar atau setara 75,4 triliun. Ini investasi baru, khususnya investasi di bidang pembangunan metanol, kemudian pembangunan ekspansi mobil, kemudian energi baru terbarukan. Dalam arahannya Bapak Presiden menemui sekitar 10 CEO perusahaan di Jepang yang sudah ternama dan bahkan sudah beroperasi di Indonesia. Ada yang sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada, dan sampai sekarang itu mereka menyampaikan rasa kepuasan kepada pengelolaan investasi sekarang, khususnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, karena tidak ada komplain tadi, kita tanyain satu persatu. Dan yang kedua juga adalah bagaimana bisa melakukan percepatan
pembangunan khususnya untuk di bidang oil and gas di Impact, yaitu di Blok Masela. Ini Bapak Presiden kita tahu semua bahwa ada konsorsium dari Impact ini keluar, dan Bapak Presiden tadi sudah memerintahkan untuk yang keluar itu digantikan oleh pengusaha nasional, baik itu lewat INA maupun lewat BUMN. Harapannya adalah kalau ini mampu kita bisa lakukan, ini akan mampu menciptakan produksi migas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi yang lain saya juga menyampaikan bahwa investasi yang akan kita garap ini tersebar, baik itu ada di Maluku, kemudian di Papua maupun di Jawa Barat dan di beberapa wilayah provinsi lain, tidak hanya di satu provinsi. Teman-teman media, saya juga menyampaikan bahwa apa yang tadi kita mengikuti proses penjelasan dari teman-teman CEO kepada Bapak Presiden, ini adalah buah dari kerja keras pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden dalam mendorong reform terhadap berbagai regulasi yang selama ini menjadi suatu hambatan, dan ini berlahan-lahan buahnya udah mulai bagus. Yang kedua, dalam kegiatan tadi itu juga untuk kemudian membantah kalau ada persepsi bahwa seolah-olah Indonesia itu hanya fokus kepada salah satu negara tertentu untuk investasi. Bahwa Presiden memerintahkan bahwa semuanya harus dibuka bebas, silakan berkompetisi. Dan kehadiran kita di Jepang ini adalah sebuah bukti nyata bahwa kita juga tidak hanya menawarkan kepada negara tertentu. Bahkan tadi Bapak Presiden secara tegas menyampaikan dalam arahan pembukanya kepada CEO bahwa silakan mengurus investasi, kalau ada masalah nanti silakan ke Kementerian Investasi, Pak Menko, dan terakhir kalau memang tidak bisa kita selesaikan nanti Bapak Presiden sendiri yang akan membantunya. Ini adalah sebuah komitmen besar dari Bapak Presiden untuk bagaimana membuka ruang bagi para pelaku-pelaku usaha atau investor dari Jepang. Sudah barang tentu norma kaidah aturan tetap kita akan jadikan sebagai referensi dalam implementasi. Yang berikut juga adalah terkait dengan persoalan khususnya untuk Sojit. Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk segera merealisasikan. Ini Sojit ini adalah membangun pabrik metanol di Papua Barat. Ini kolaborasi antara BUMN dan swasta nasional, dan sebentar lagi akan diputuskan apakah itu di Bentuni atau di Fakfak. Tapi persoalan kalau pupuk itu sudah putus di Fakfak, tinggal metanolnya. Dan saya pikir nggak ada soal, karena ini untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara dan pemerataan pertumbuhan ekonomi kawasan khususnya di wilayah timur. Terima kasih Ibu Menlu. Baik, terima kasih Pak Menko dan terima kasih Pak Menteri Investasi. Acara Bapak Presiden terakhir adalah pertemuan dengan Kaisar dan Permaisuri, dan Bapak Presiden akan bersama dengan Ibu Negara di dalam melakukan pertemuan tersebut. Dan setelah pertemuan dengan Kaisar dan Permaisuri, Bapak Presiden, Ibu Negara, dan rombongan terbatas akan terbang langsung ke Seoul dan besok akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan dan juga akan melakukan pertemuan bisnis dengan para CEO di Seoul. Demikian teman-teman, sehat selalu.